Lanjut usia merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap manusia. Pada tahap ini, manusia mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun mental, di mana terjadi kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Menjadi lansia bukan merupakan akhir dari segalanya. Pada rentan kehidupan lansia, prestasi puncak masa dewasa akhir adalah perasaan akan adanya integritas diri. Modul pendidikan kesetaraan gender untuk lansia sangat dibutuhkan sebab dapat membantu meningkatkan kualitas kebutuhan bagi seluruh anggota keluarga, memberikan panduan pada keluarga yang memiliki lansia agar dapat mendampingi serta mengarahkan lansia untuk dapat berdaya dan menjadi lansia yang tangguh. Lanjut usia adalah usia rentan dalam mengalami berbagai masalah, baik masalah kesehatan, tidak mampu melakukan kegiatannya sendiri, masalah produktivitas, dan juga masalah ekonomi. Bagaimana membekali lanjut usia tentang strategi bertahan hidup responsif gender? Caranya yaitu dengan memberikan semangat cara kemandirian yang cocok untuk lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian memberikan pemahaman bagi lanjut usia tentang aspek kesehatan. Kemudian mendampingi lanjut usia untuk meningkatkan keterampilan produktif sehingga dapat mendatangkan penghasilan meskipun sedikit. Mengatur waktu dan kegiatan yang seimbang antara kegiatan fisik, mental, dan spiritual. Selalu membuat lansia bahagia dan bersyukur setiap hari. Mencurahkan rasa stres dan sedih pada kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, berkebun, serta berekreasi dengan keluarga. Terakhir adalah mendampingi lanjut usia untuk selalu belajar sepanjang hayat atau lifelong learning dari lingkungan di sekitarnya. Permisi. Siang Ibu, ada keluhan apa? Saya batuk, Dok. Sebentar ya Bu, mari kita periksa. Maaf ya. Begini Bu, dari hasil pemeriksaan Ibu hanya perlu memperbaiki pola makan Ibu sehari-hari ya, lalu melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi atau di sore hari. Itu cukup untuk menggerakkan otot tubuh Ibu saja. Lalu Ibu melakukan pemeriksaan yang teratur ya. Saya akan mengingatkan saya. Oh ya, Ibu sama Mbak ini tahu tentang hak dan kewajiban lansia tidak? Maaf Dok, bisa tolong dijelaskan? Jadi begini Mbak, jadi lansia itu berhak untuk mendapatkan pelayanan agama, misal seperti mental spiritual, pelayanan kesehatan, terus kesempatan untuk bekerja, mendapatkan pelatihan dan pendidikan, dan kemudahan untuk menggunakan sarana dan prasarana umum. Itu dalam hal sepertinya kayak pelayanan dan perlindungan hukum, terus perlindungan dan bantuan sosial. Contohnya itu seperti Ibu lagi sakit seperti ini, ada bisa berobat atau melakukan pemeriksaan secara gratis ke posyandu atau posbindu terdekat. Alhamdulillah ya Dok, sekarang udah ada yang seperti itu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk Ibu. Iya, terima kasih dokter. Saya sebenarnya sudah mengkhawatirkan hal ini sejak lama karena saya tidak punya penghasilan dan saya hanya bergantung pada anak saya saja.
Ibu sekarang tidak perlu khawatir ya. Untuk Mbak kasih Ibu perhatian yang tepat ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Mbak, mari. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ingin pelayanan kesehatan pertama karena kami sudah tua nih ya, selalu ya pasti ada sakit ya. Terus pelayanan pelatihan ya, kalau bisa kami udah tua ini pun dikasih kerjaan ya sesuai kemampuan kami ya kerjanya ya. Keterampilan apalagi. Sebagai penutup, modul ini menekankan pada saran bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman responsif gender bagi lansia, yaitu dengan cara keluarga berkewajiban menyediakan lingkungan tempat tinggal yang ramah terhadap lansia, misalnya tangga yang landai, dapur yang terawasi, dan kamar mandi yang tidak ada kuncinya. Perabotan rumah tangga yang tidak terlalu tinggi dan ujungnya tidak runcing sehingga dapat membahayakan lansia. Ketersediaan air minum dan air bersih untuk perawatan tubuh lansia. Tersedianya anggota keluarga atau asisten rumah tangga yang dapat menemani lansia sehari-hari serta menciptakan suasana rumah yang hangat dan bersahabat bagi lansia. Saran kedua adalah bagaimana mempersiapkan lanjut usia menuju lanjut usia. Pertama, menerima kenyataan bahwa proses menua adalah proses alamiah. Oleh karena itu, proses lansia harus disikapi secara bijak sehingga lansia dapat menikmati hari tua mereka dengan bahagia. Kedua adalah merubah mindset atau cara pandang bahwa paradigma lansia adalah beban harus diubah. Lansia sebenarnya dapat dipandang juga sebagai sesuatu potensi yang berdaya, sebagai subjek yang berguna bagi pembangunan. Pengalaman hidup menempatkan lansia bukan hanya sebagai orang yang dituakan dan dihormati di lingkungannya saja, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan atau the agent of change di lingkungan keluarga dan masyarakat.